Hai guys, kembali lagi di Podcast Bukan Sembarang Podcast. Oke, kali ini saya akan menjadi host di episode ini. Perkenalkan, nama saya Sela Maya. Oke, jadi di tema ini kita akan ngebahas apa sih? So, di tema ini kita akan ngebahas evaluasi diri menuju kesuksesan. Nah, jadi kita nanti akan kedatangan 3 narasumber yang sangat-sangat hebat. Kalian penasaran? So, let's go. Oke guys, jadi kita udah kedatangan 3 narasumber kita yang kita tunggu-tunggu ya. Terlihat sekali ini Pak ganteng-ganteng ya. Oke, lanjut kita kenalan aja nggak sih langsung? Mulai dari Masnya. Nama saya Gilang Kusuma. Saya Gangsar Bregas Alifiansyah, biasa dipanggil Bregas. Saya Fala Rahman. Oke, jadi kabar kalian gimana nih? Alhamdulillah Luar biasa, luar biasa. Kesibukan kalian sekarang apa gitu? Ya, masih kuliah di semester 2 ya. Sama kuliah juga. Oh, UTS. kuliah. Oh, Baru UTS. UTS. Oh, sekarang lagi UTS gitu ya? Ya, Oh, gitu, oke. Oke, kita udah kenalan ya. Jadi kalian udah tahu dong narasumber kita ini siapa. Nah, tanpa basa-basi yang panjang, kita langsung bahas aja nggak sih di segmen ini tuh kita bahas apa? Nah, jadi kita itu akan bahas evaluasi diri menuju kesuksesan. Jadi, evaluasi diri untuk diri sendiri itu penting banget sih guys, karena kita bisa merefleksikan pencapaian kita untuk kedepannya. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasikan kekuatan atau kelebihan kita yang sudah membantu mencapai kesuksesannya itu dan mencapai lagi untuk kedepannya. Oke, di sisi lain kita juga dapat mengenali kelemahan kita sendiri agar tahu mana yang harus diperbaikin dan mana yang harus untuk kita capai kedepannya gitu. Nah, dengan begitu kita juga bisa mempertahankan motivasi dan fokus pada tujuan kita. Jadi evaluasi untuk diri sendiri itu penting banget sih. Oke, lanjut ngomong-ngomong soal sukses, definisi setiap orang kan berbeda-beda ya. pastinya. Oke, jadi kita akan nanyain definisi sukses menurut Mas Gilang. Menurut Mas Gilang itu definisi sukses itu gimana sih? Mungkin sebelumnya saya boleh minum dulu. Oh, boleh banget. Silakan Mas yang mau Monggo, minum Mas. Fala, Mas Iya, Bregas. Boleh banget. Pasitannya diem mas. Bentar ya. Ini bentar Jadi ya, gini, guys. Oke. menurut saya sukses itu dunia dan akhirat. Dalam artian dunianya itu kayak misalkan kita kan mahasiswa ya. Iya. Kita fokus utamanya adalah belajar. Ya. Dan dalam belajar itu kita punya target kedepannya, misalkan kita lulus harus punya IPK berapa. Dan itu menjadi sebagai acuan semangat kita dalam mencapai target-target tersebut. Nah, itu adalah bikin yang dunia kayak ya kita fokus belajar sesuai kapasitas kita. Lalu kalau kita di bagian akhirat, kita kan diciptakan oleh Tuhan itu kan tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Contohnya artinya gini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu suratnya, dalilnya. Jadi kita harus beribadah kayak misalkan sholat, zakat, puasa, yang wajib-wajib. Terus saya juga punya targetnya itu ingin menghajikan kedua orang tua saya. Insya Allah. Nah, ya jadi kurang lebih sukses menurut saya seperti itu. Wow, Masya Allah sekali ya guys. Definisi suksesnya itu sangat balance antara dunia dan akhirat. Nah, jadi itu kayak patut kalian contoh gak sih? Oke. Ya gitu sih, emang kita harus balance antara dunia dan akhirat biar ya kita antara doa dan usaha harus balance agar dimudahkan sama yang di atas. Oke guys, tuh diingat ya dan didengerin juga kalau hidup itu harus balance antara dunia dan akhirat. Jangan fokus di dunia aja, akhirat juga penting loh. Bagus. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang sama. Kira-kira menurut narasumber kita yang selanjutnya, mungkin Om Bregas, definisi sukses itu apa sih? Ya kalau menurut saya sendiri, yang penting semua kebutuhan tercukupi, terus bisa membahagiakan orang tua dan sekelilingnya. Ya simpel aja sih, yang penting aman sentosa saja. Luar biasa. Oke, bener banget sih guys, karena kita harus
mulai memperhatikan hal-hal yang kecil ya, supaya kita at least buat prepare menghadapin untuk hal-hal yang besar di kedepannya mungkin. Nah, lanjut mungkin ke Mas Falah yang terakhir, definisi sukses kamu itu apa sih? Kalau menurut saya tuh kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya kita bisa membeli buat beli apa aja kita bisa gitu lah, kayak ya, buat punya pekerjaan yang layak, terus rumah yang nyaman dan lain sebagainya gitu. Beli Rubicon juga ya. Wah, Oh, bagus. Itu Boleh sih. target utama ya. Iya, kan itu pencapaiannya untuk kedepannya. gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan definisi sukses di setiap narasumber udah ya. Nah, selanjutnya kita kan tahu banyak tokoh-tokoh sukses di dunia ini kan. Kira-kira siapa nih tokoh sukses di dunia ini favorit kalian yang menjadi motivasi untuk kedepannya? Jadi, mulai dari siapa dulu nih? Mungkin Mas Falah boleh ya? Nah, kalau saya sih dari Bill Gates ya mungkin. Wow. Bill Gates. Orang terkaya nomor berapa? 2 ya? Ya, kaya lah. Ya, Pokoknya kaya lah ya. ya, dia jadi motivasi saya buat untuk kerja lebih keras sih mungkin buat di kedepannya, karena dia nafas aja dapat uang gitu. Keren ya? Makanya saya mau juga kayak gitu. Oke. Kalau Mas Bregas? Kalau saya Bambang Hartanto. Oh, Dia yang punya kenapa tuh? jarum. Oh, Ada perokok ya. Ketahuan sekali ya. motivasi yang dapat dari diri Anda tuh apa gitu? Ya menjadi acuan agar saya bisa apa namanya? Jadi perokok. Bukan. Bukan ya? Jadi panutan. Oke, mungkin kita lanjut ke Mas Gilang. Menurut Mas Gilang nih, tokoh sukses dunia itu yang favorit itu siapa sih? Kalau terdekat mungkin tuh bapak ya. Cuman kalau mungkin kayak dunia gitu masih dekat juga sih Raffi Ahmad. Kalian tahu kan Raffi Ahmad? Tahu dong, pastinya siapa yang nggak tahu Rans ya kan? Entertainment. Yoi. Oke, kenapa tuh? Ya gimana ya? Dia itu sosok yang sangat berjuang bekerja keras. Nah, kalau saya pernah lihat kayak ngikutin YouTube-nya gitu kan. Dia itu benar-benar kehidupannya nggak pernah lepas dari namanya kerja. Istirahat pun kayak cuma berapa jam terus ntar kerja lagi. Terus pokoknya pekerja keras banget tuh kayak sangat motivasi banget gitu loh. Ya bener banget. Yang kita tahu itu Raffi Ahmad itu pekerja keras banget ya. Dan dia tuh juga ide bisnisnya tuh di mana-mana dan meluas banget se-Indonesia gitu loh. Jadi cocok banget. Oke guys, kembali lagi nih. Nah, tadi kita break dulu sebentar karena azan maghrib ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ke model personality. Nah, dari kalian bertiga nih, mana sih model personality yang melekat banget di kalian supaya menjadi seorang yang sukses? Saya dulu. Boleh? Kalau menurut saya itu untuk menjadi entrepreneur yang sukses, Ya. itu harus memiliki sifat choleric personality. Jadi sifat-sifat dari choleric personality itu dia itu memiliki sifat yang berani, terus percaya diri. Jadi dia berani mengambil resiko, pokoknya beranilah untuk jadi seorang entrepreneur. Dia harus berani mengambil resiko yang ada. Jadi dia juga menjadi menjadi seorang yang bisa memimpin seorang lah, bisa memimpin orang-orang. Nah, ya di mana gitu menjadi sifat yang penting untuk menjadi seorang entrepreneur. Lalu pokoknya itulah ya sifat-sifat entrepreneur dari seorang choleric personality. Jadi ya doakan saja semoga saya menjadi orang-orang yang seperti itu. Oke, amin ya guys. Nah, luar biasa sekali ya penjelasannya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Kalau menurut saya sih buat menjadi seorang entrepreneur tuh lebih ke punya personality yang sanguinis ya. Jadi mereka kan dikenal yang populer gitu loh. Jadi mereka pasti punya kepercayaan diri yang lumayan tinggi. Jadi seorang yang ekstrovert gitu. Extrovert. Jadi mereka kan pasti punya komunikasi yang sangat baik dong. Jadi kalau misalnya mereka punya bisnis, jadi mereka bisa mempromosikan bisnisnya dengan cara dari berkomunikasi tadi itu. Kalau menurut saya yang paling cocok sih ya itu sanguinis tadi itu. Kalau jadi seorang entrepreneur. Oke. Mungkin boleh ke Mas Bregas. Ya, kalau dari saya sendiri
kayaknya sudah diwakilkan ya dari Mas Gilang sama Mas Falah ini. Karena kalau dari menurut saya sendiri yang paling cocok itu emang dari kolerik sama sanguin di sini. Dan juga apa? Dari sifat kedua itu sangat membantu untuk menjadi entrepreneur ya. Iya, dan juga untuk menjadi sukses juga. Oke, kita udah di pertanyaan terakhir nih guys. Setelah sekian banyak pertanyaan yang kita lewatin ya dan kita jelasin nih. Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian karisma dan inner beauty itu apa sih? Dan itu tuh sifat yang udah ada sendirinya atau yang kalian usahakan gitu loh. Jadi pendapat kalian itu gimana? Kalau saya dulu apa nih mas? Ya nggak usah silakan. Boleh. Kalau dari saya ya, karisma dan inner beauty itu adalah sifat yang kita harus pancing untuk keluar dari diri sendiri. Oke. Jadi kan misalkan kita nggak bisa ya, kita harus memantik karisma dan inner beauty tersebut untuk keluar dari diri kita sendiri. Jadi nggak tiba-tiba ada dan tiba-tiba nongol, tiba-tiba keluar tuh nggak. Jadi kalau misalkan karisma itu kan kayak daya tarik ya. Ya. Dan sedangkan inner beauty itu adalah kecantikan dari dalam kita. Dari dalam itulah. Jadi kedua sifat tersebut adalah yang membuat kita yang bisa meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi, belajar dan sebagainya. Jadi mungkin dan juga itu membuat orang sekitar kita paham akan diri kita sendiri dan membuat kita dan orang lain toleran terhadap diri sendiri kita juga. Dan mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Mungkin bisa jelaskan pendapat Mas Falah ya? Kalau menurut saya tuh inner beauty itu ya cuma udah ada dari diri kita sendiri dari awal, dari ya sebelum-sebelumnya gitu lah. Tapi kalau untuk karisma tuh menurut saya itu dibuat ya, maksudnya dari pengalaman-pengalaman kita atau pengetahuan kita dan lain sebagainya gitu. Kayak misalnya lagi di keramaian gini nih, terus misalnya tiba-tiba kayak ada satu orang yang jadi center gitu, kayak dia punya karisma yang kita langsung ketuju ke dia gitu. Nah itu kayak ya siapa dan kayak misalnya di kantor gitu kan, kayak banyak barisan-barisan orang gitu, terus ada satu orang yang kayak menarik perhatian dan dia tuh CEO gitu loh kayak. Jadi kayak dia punya karisma sendiri gitu. Oke, ya mungkin kita lanjut ke narasumber terakhir kita yaitu Mas Bregas mungkin. Menurut Mas Bregas itu apa sih karisma sama inner beauty? Ya kalau karisma itu menurut saya lebih ke lingkungan sih, karena lingkungan itu. Gimana lingkungannya mas? Iya. Ya mempengaruhi orangnya, karena kalau misalnya dari kecil dia lingkungannya baik, terus di sekelilingnya banyak pemimpin segala macam gitu kan pasti juga ikut gitu. Iya, ke bawah. Kalau lingkungannya kayak orang yang kayak ibarat kata nakal kayak ibarat kata preman gitu ya pasti kurang lah. Oke, itu penjelasan karisma dari Mas Bregas ya guys. Kalau inner beauty-nya nih? Oh ya, inner beauty itu apa sih mas kalau boleh tahu? Inner beauty itu kecantikan dari dalam diri sendiri. Iya. Oh ya, kalau menurut saya sendiri itu kalau menurut opini saya itu bukan dari lahir ya, bukan dari bawaan air, lebih ke karena lingkungan juga, apalagi didikan orang tua. Iya. Karena ya begitu, didikan orang tua itu penting, karena kalau misalnya kalian itu dididik dengan benar, dengan baik, pasti inner beauty-nya juga akan baik lah. Seperti itu. Oke guys. Ya. Cukup wah banget ya hari ini. Nah, mungkin itu aja dari sesi terakhir kita ya. Enggak sih. Masih ada dong tentunya. Yaitu kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari Q&A IG karena kita udah buat sebelumnya ya. Dan kita akan ngebacain dan minta jawaban dari mereka bertiga. Boleh Kan ya? Boleh dong. Oke. Saya nggak mau. Ya nggak gitu dong. Nggak bayar dah. Nggak bayar dah. Katanya sukses. Kok nggak mau? Nggak. Lanjut. Oke. Apa mbak pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu adalah kita lihat dulu ya. Mana ya? Scroll IG dulu. Ini. Banyak nggak mbak itu? Enggak sih.
Dikit aja kok, cuma 2 pertanyaan ya. Boleh kan? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Oke, kita akan ngebacain pertanyaan yang pertama, yaitu apa ketertarikan antara kesuksesan dan evaluasi diri dalam mencapai tujuan? Mungkin Mas Gilang, Mas Mola, Mas Bregas yang mau menjawab? Saya juga. Boleh. Kalau menurut saya tuh hubungannya tuh karena kayak evaluasi diri tuh penting banget ya buat apalagi buat mencapai kesuksesan, karena kita bisa tahu kelemahan atau kelebihan kita. Jadi kalau misalnya kita punya kelemahan, dalam mengevaluasi diri itu kita memperbaiki kelemahan kita itu menjadi sebuah kelebihan, dan itu bisa membantu kita untuk mencapai kesuksesan kita gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu ada apa sih ketertarikan antara kesuksesan dengan karisma dan inner beauty? Mungkin bisa dijawab, Mas? Saya? Iya. Karisma dan inner beauty itu adalah sesuatu sifat yang memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan seseorang. Jadi di mana karisma ini akan mencerminkan daya tarik yang mempengaruhi orang lain secara positif. Jadi misalkan seseorang itu memiliki karisma yang kuat, seperti tadi kan kayak Raffi Ahmad ya. Iya. Karisma yang kuat, terus tentunya dia juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Jadi punya relasi yang baik, yang banyak, yang luas. Jadi itu membuat bisa membuat orang-orang termotivasi akan dirinya. Lalu sedangkan kalau inner beauty itu adalah karakter seseorang dari dalam diri sendirinya, itu juga penting karena dapat mencerminkan nilai-nilai kejujuran, terus kayak empati, juga sikap positif kan. Kayak kalau Raffi Ahmad kan kayak dia emang jiwa-jiwa pemberani, terus sama teman-temannya dia juga kayak nggak hitung-hitungan kan. Iya. Itu juga kayak memancarkan daya tarik agar orang lain percaya. Dan gimana ya, pokoknya kalau di kedua itu digabung, sifat kedua itu digabung, kayak karisma sama inner beauty itu digabung, itu bisa membuat orang-orang lain tuh tetap percaya sama diri kita sendiri dan mendapat dukungan dari orang-orang lain juga. Jadi ya membuka peluang rezeki, peluang bisnis. Jadi orang tahu kita, oh dia orangnya gini, jadi kita sayang sama dia gitu. Oke guys, jadi itu sesi pertanyaan kita. Mungkin Udah, segini. Oh udah dong. Mau lagi, Pop? Enggak usah. Oh enggak. Kirain mau lagi kan. Kalau mau lagi mungkin besok di segmen berikutnya boleh datang lagi ya. Asik 3 ya? Iya. Boleh. Oke deh. Sekian mungkin dari saya dan 3 para ganteng ini ya. Oke, terima kasih guys. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita bahas di hari ini tentang kesuksesan ya. Mungkin sekian daripada 3 ganteng ini. Iya. Mungkin besok-besok di segmen berikutnya boleh kali datang lagi. Bisa, kalau diundang. Yeah. Diundang dong pastinya. Oke. Sekian dari Podcast Bukan sembarang. Kan kita narasumber. Yang kompak dong. Gimana sih? Lesu banget ya mereka ini. Oke. 1, 2, 3. Kembali lagi di Podcast Bukan Sembarang Podcast. Oke, see you. Bye-bye. Terima kasih guys. Bye.